Mari kita akan perhatikan baik-baik saudara firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita tahu bahwa proses kehidupan kita adalah langkah yang harus kita kerjakan di saat kita waktu-waktu kita untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita ini hidup di dalam dunia yang fana, banyak sekali perkara-perkara yang membuat kita ini goncang. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang kita rindukan. Kita akan perhatikan satu ayat saudara di dalam Keluaran pasal 35. Di dalam Keluaran kita akan perhatikan baik-baik. Di dalam Keluaran pasal 35 ayat yang ke-31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahliannya, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita sadar bahwa secara kepribadian kita, proses kita, saudara, untuk masuk dalam kebenaran itu banyak liku-likunya, ya. Kadang-kala kalau kita melihat gunung-gunung ini kelihatannya tenang, tetapi di dalamnya itu ada kawah yang sewaktu-waktu kawah itu akan bergerak dan melunjak dan akan memecahkan gunung yang tinggi itu. Kalau orang ilmu bagian apa itu ya, untuk gunung-gunung itu katanya gunungnya itu beranak ya. Tetapi kita tidak bicara tentang gunung itu beranak atau gunung itu waktunya untuk meletus, bukan. Tetapi kita akan perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana pribadi kita yang tidak sempurna ini, kita akan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat hidup kita untuk masuk dalam kesempurnaan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hidup kita untuk kita lebih baik. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau rela untuk menanti pertobatan kita atau untuk menanti supaya kita ini berubah. Untuk menanti aja mungkin kita jenuh. Ya, jangankan saudara, saya aja sebagai orang tuanya atau emaknya atau omanya Austin itu belum bisa ngomong. Dia sudah 2 tahun setengah lah kurang lebih. Si awal gitu ya. Begitu dia baru bilang, kadang dia bilang gini, papa bisa, tapi suruh ulang lagi bisa. Nanti sebentar lagi dalam tempo 10 menit dia sudah lupa apa ngomongnya. Nanti kalau diem-diem itu dan saya kan seringkali cilup dia tidak bisa bilang cilupnya, tapi bilang itu bisa. Wah, senangnya setengah mati. Tapi begitu kita tinggal berapa lama dikit lagi dia main apa lagi, cilup dan dia tidak jawab. Secara sebagai oma, saya juga tidak serantan untuk menunggu supaya Austin itu bisa berbicara. Jadi untuk menanti itu aja, itu menjenuhkan. Siapa yang mau menanti pertobatan kita? Tidak ada. Siapa yang mau menanti hidup kita itu menjadi baik? Tidak ada. Mungkin orang tua menanti anak kita menjadi baik, mungkin anak menanti orang tua kita menjadi baik. Tetapi kapan? Kadang kejenuhan demi kejenuhan itu kita alami. Ya. Kenapa? Karena dalam proses kita butuh waktu. Dimana untuk melangkah, untuk masuk dalam kebenaran itu butuh pengorbanan. Dan pengorbanan itu harus dilewati semua. Kenapa? Karena itulah tandanya bahwa kita ini seperti ada sesuatu sekat. Iblis itu menguasai dunia itu seperti ada satu lorong, ya. Mungkin Anda bisa tampilkan lorong tadi yang ada salibnya. Jadi ada seperti lorong yang menutup kita, ya, supaya kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Allah Maha Dasar dan Allah Maha Pengasih dan turunkan Tuhan. Di tengah-tengah itu ada salib, di tengah-tengah lorong yang gelap itu ada salib yang bersinar. Itu tandanya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Walaupun mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai suami lah katakan, kita ini berusaha mati-matian untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kadang-kala coba itu membuat kita itu kecewa. Kadang-kala sebagai suami kita berjuang mati-matian untuk bekerja, kadang-kala kita tidak dihargai. Demikian juga sebagai istri yang seharusnya memberi kekuatan pada suami, sudah
dilakukannya. Tetapi dari proses itu, seperti orang yang tidak bisa melihat kiri kanan, hanya salib itu yang harus kita lihat. Kalau kita melihat kiri kanan, tak apalagi menengok ke belakang, kegelapan yang menanti kita. Jadi ibu-ibu, walaupun kita ini berjuang mati-matian, memang dalam proses ini kita tidak mudah. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan, kalau kamu mau roh Allah itu ada, keahlian, pengertian, pengetahuan dan macam-macam kerjaan yang Tuhan sediakan itu pasti diberikan kepada kita semua. Nah, hal-hal seperti ini kadang kita tidak siap gitu untuk menunggu, untuk sampai kapan, atau mungkin Tuhan tidak memahami saya. Ya, kemarin kan saya masuk ke siaran radio Batra Yuda. Jadi dia sudah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan. Ya, ada yang konseling di radio. Tapi dia tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan selanjutnya. Jadi kalau dia menganggap sebagai anak Tuhan itu mulus-mulus saja, ya, atau dia menganggap sebagai anak-anak Tuhan itu melewatinya tuh hanya asal saja melewati, sehingga dia tidak tahu bahwa kiri kanannya itu adalah dinding yang kasar, yang sangat tidak menyenangkan, dinding yang kotor dan menjijikkan, di mana itu akan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ya memang itu kita hadapi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kala kita nggak siap dan kita nggak bisa mengimbangi dalam arti bisa aku nggak ngerti sopo jari mengalir, bukan gitu ya. Untuk mengimbangi itu adalah suatu proses di mana kita itu harus semakin dekat pada Tuhan, semakin membuka hati kita pada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dinding-dinding kasar ini, saudara, melewati dinding kasar itu pasti terluka, apalagi terjatuh. Ya, kalau kepleset jatuh pasti babras semua. Atau kita tidak kelihatan gelap gitu, pasti ya kedaduk-kedaduk ya. Mungkin kepala kita benjut karena dinding-dinding itu kasar. Itu diumpamakan dinding-dinding kasar itu adalah suatu perjuangan di mana kiri kanan adalah iblis yang mengintai kita. Dan orang yang menjadi anak Tuhan iblis suka. Kenapa? Karena itu mahal harganya. Anak-anak Tuhan atau orang-orang benar, orang-orang yang betul-betul takut akan kebenaran, itu sangat-sangat iblis suka. Kenapa? Karena itu mahal harganya. Buat iblis, wah ini tidak gampang ya. Kita harus berusaha. Iblis itu berusaha mencari kelemahan kita. Dan secara manusia kita itu lemah. Secara fisik mungkin kita gempal, kuat, tapi kita tidak tahu hari esok. Kemarin pada waktu ya kurang lebih 10 hari, lupa saya, dia semingguan, saya dapat berita bahwa ada orang meninggal. Orangnya tinggi, gempal, kok bisa sakit, kok bisa jatuh, kok bisa apa? Tidak jatuh, tidak ada apa-apa. Dia habis olahraga aja terus tiba-tiba sesak, bablas. Jadi di mana kita tinggal, iblis itu selalu meminta hidup kita. Bukan berarti kalau sudah mati berarti milik iblis, bukan. Tetapi semua persoalan di dalam dunia ini iblis itu sudah tahu. Tapi dia tidak berhak untuk mengambil nyawa kita. Itulah perbuatan iblis. Jadi kita harus kuat, ibu-ibu, bapak-bapak harus kuat. Kaum muda juga gitu. Mungkin dalam proses awalnya kamu salah, kaum muda. Tapi begitu kamu mau mulai kebenaran, selalu salah. Kenapa? Karena orang tua mendoktrin kita. Karena kamu salah, pasti kamu salah lagi. Karena kamu salah, pasti tidak kamu salah lagi. Nah, itulah pemikiran orang tua. Itu pikiranmu. Tetapi karena iblis tahu kelemahanmu, karena begitu kamu diolok, itu kamu down. Nah, itulah yang iblis mau. Jadi kaum muda, biarlah kita juga menyadari bahwa kalau kita minta keahlian, pengertian, hikmat, keahlian itu hikmat dari surga, pengertian dari surga, pengetahuan dari surga, biarlah segala apapun yang terjadi itu adalah pekerjaan Tuhan, di mana kita diproses supaya kita lebih menjadi dewasa hidup kita. Seringkali
Firman Tuhan itu selalu bukan menekan, mengingatkan kita bahwa kita tidak akan mampu berjalan di lorong yang kasar, yang penuh dengan banyak tajam, banyak hal yang membuat terluka. Kita harus tahu, salib itu harus di depan, bukan di belakang, di samping, tapi di depan. Mengapa? Karena dengan salib itu kita tahu jalan kemana kita harus melewati. Oh, ini tidak boleh, kita harus begini. Oh, ini kelurusan gini, ini tergelincir, oh harus begini. Jadi dengan salib inilah, seperti dengan Keluaran 35 ayat 31, dengan salib ini maka kita tahu bahwa Roh Allah itu akan tinggal di tengah-tengah kita dan dia akan berkarya. Bu, aku bosan loh Bu, Ibu itu firmani itu sabar mengalir, terus dunia ini kacau. Aku ya sudah tahu kacau Bu. Sekarang ini loh, ya apa hasilnya? Nah, kalau saudara mau hasil, berarti saudara harus berjuang. Kalau saudara mau menikmati, saudara harus berusaha. Dan kalau saudara mau betul-betul mau ada di depan saudara, biarlah kita melangkah. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan dapat. Seperti ini tadi, saya kan tidak tahu kalau saya itu tidak dijemput. Jadi saya kebingungan sendiri. Karena saking bingungnya, jadi saya itu tidak mikir Austin itu mbak susu atau tidak, biasanya Bumi bawa. Bumi tidak bawa hari itu. Jadi bayangkan berapa jam mulai dari ya siang tadi lah, jam-jam ya jam apa ya, pokok antara jam tidak minum sampai sekarang. Dalam proses itu kan tenggorokan masih kering, tapi untung dia masih minum jeruk. Tapi kan ya walaupun begitu anak kan masih suka susu. Jadi untuk mau masuk dalam kebenaran itu membutuhkan suatu korban yang besar. Kan begini kan kita kecewa, jadi khawatir atau apa. Tetapi begitu saya harus tenang, begitu saya harus menghadapinya, begitu saya harus melewatinya, ternyata saya tidak ada yang jemput. Tuhan itu loh tahu keberadaan kita. Jadi saya nyari siapa mengalir jasa telepon orang, mungkin Prasela, mungkin Andre atau siapa, ternyata mati sekali HP-nya. Nah, dari situlah saudara, saya itu kepikir, jadi berarti Tuhan suruh apa? Sudah ke posisi capek ya, posisinya capek ini kita mau apa? Ternyata kita hanya berkata Tuhan, aku berserah. Gue sudah tahu harus mengalir, atau naik taksi, atau apa, sudah mengalir. Sudah, kita tidak ada pemikiran lain. Dari situlah mulai dari perjalanan dia mulai, saya kan dengan Evelyn, dia juga diem. Loh, terus mama ambil siapa loh? Dia itu gitu loh, ambil siapa? Dia tidak kepikir kalau dia tak suruh ngantar. Jadi karena dalam proses ini kan kita tidak siap, jadi pemikirannya sudah penuh. Oh ini enak itu pun sama, itu tidak bisa kepikir gitu. Jadi begitu tidak ada, jadi kepikiran ini semua jam 7, mau ya apa? Begitu perjalanan itu, Evelyn yang buka ngomongan, terus siapa? Ya gue tidak tahu, naik taksi atau ya apa, banyak lagi ya apa caranya. Nah gitu aja sih, nggak ngomong. Begitu sudah di luar, Evelyn kan ada barang belanjaan, jadi dia masukkan ke mobil dan dia langsung bilang, selalu emang ya tak antar ya terserah kamu, ya kamu mau ngantar ya silakan. Nah begitu dia ngantar, biasa merasa senang karena Evelyn gak memperhatikan saya, tapi Austin rewel karena minta susu. Jadi perjalanan itu dia rewel, kita berusaha muncul-muncul tetap rewel, ya hauslah tenggorokan. Secara logika saya ya kudu ya apa, tapi maunya apa lagi? Ya karena saya harus selesai, saya harus tugas saya kesini dulu, baru nanti Evelyn kembali ke PTC ngambil susunya. Nah, hal-hal seperti itu kalau tidak ada Roh Allah benar-benar kita akan ribut. Tapi karena saya belajar dalam Keluaran 35 ayat 31, kalau kamu mau minta hikmat dari Tuhan, kamu harus tenang. Kalau kamu mau minta pengertian dan pengetahuan dari Tuhan, kamu harus teduh. Kalau kamu mau masuk dalam kebenaran Tuhan, ya kamu harus mengikuti jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan itu tidak ada emosi, amarah, kebencian, jengkel, atau berkata-kata kutuk, kan ada yang gitu.
Begitu ini tidak pas, wah, meso-meso saudara, wah. Begitu ini tidak pas, kita jadi kacau. Ini loh yang harus kita minta. Kenapa? Ada satu yang mengatakan bukan dengan barang yang panas. Tuhan itu membayar dosa kita. Hidup kita ini penuh dengan pelanggaran. Ya. Sekalipun saya tidak marah, tapi kan pegel itu sudah dosa. Jadi seperti pujian ini, Mbak, bukan dengan barang panah, bukan dengan perkara-perkara yang remeh gitu tuh. Tuhan itu menebus dosa, bukan perkara itu. Itu pelanggaran-pelanggaran kamu tuh dipotong, dibabras, dibersihkan. Ketika Osin tadi itu memegang sesuatu makanan, saudara, dia pliket-pliket. Kalau tidak dibersihin ya dia tuh gini-gini terus. Karena dia bersih ya, saudara. Terus ribut, minta dicuci. Begitu dicuci dia senyum dengan bergaya-gaya, lari sana lari sini. Karena dia merasa nyaman dengan bersih. Mari kita juga belajar seperti Austin. Kehidupan kita yang dulu ya sudah, kita berhenti aja. Sekarang kita harus dibersihkan. Karena dengan nyanyian dikatakan dengan darah yang mahal, tiada noda dan bercela. Tuhan itu menyucikan kita bukan dengan sabun, dengan suklin atau dengan sesuatu yang wangi. Wangi aja cuma beberapa hari hilang. Tapi dengan penebusan kuasa Tuhan itu adalah hidup kekal. Ketika kita itu dibasuh dengan kuasa darah Tuhan, itu hidup kekal. Berarti saudara itu sudah menerima kehidupan yang kekal. Selain kita diampuni, Tuhan juga berikan kehidupan yang kekal. Dan di sini katakan bukan dengan emas dan perak, engkau menebus diriku. Ini emas perak ini menandakan tubuh kita yang kasar ini, tubuh yang dicubit sakit ini. Tuhan berkata, aku tuh menebus kamu itu bukan karena panahmu itu, tapi Tuhan katakan oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Jadi dengan tubuhmu yang kasar itu tadi, dengan kondisi keadaan fisikmu yang berdosa ini tadi, Tuhan berkata bahwa aku itu menebus kamu itu dengan kasih. Aku tuh mencintai kamu, aku tuh mengasihi kamu. Apapun yang terjadi, aku tuh tetap mengasihi kamu. Tidak peduli kamu kecil, besar, tua, muda, kamu sakit, nggak sakit, kamu tergeletak di rumah sakit atau tidak, atau kamu apapun yang kamu lakukan. Tuhan berkata, dengan pengorbananku aku berikan, karena aku mengasihi kamu, aku rela berkorban. Di sini katakan, kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jadi maafku telah mati. Jadi kalau kita sudah dalam penebusan Allah, berarti saudara, kita ini harus menanggalkan masa lalu, memori-memori yang tidak benar, ikatan-ikatan yang tidak benar, perkara-perkara kejadian yang tidak benar, itu harus diputuskan. Dikatakan di sini, mati, kau telah mati. Bukan mati-mati dikubur, mati, memori yang lama itu dibuang, matikan semua, tinggalkan, dibuang, tinggalkan. Cara hidupku yang lama itu buang semua. Kenapa? Karena semuanya itu sia-sia dan tidak berarti lagi. Kenapa? Karena dengan penebusan kuasa Tuhan itu, salib Tuhan itu akan mengikuti atau selalu ada di depan kita. Kenapa? Karena saudara menerima kuasanya, yaitu kuasa darah Tuhan. Di sini katakan hidup ini ku letakkan. Biar kita belajar untuk meletakkan di mezbah Tuhan. Mezbah itu bukan suatu gereja tok, saudara. Mezbah adalah ketika sudah pejamkan mata. Saya mulai mengajarkan Austin dari kecil, tapi baru sekarang ngomongnya, ayo doa kalau mau makan kamu doa. Saya berdoa. Tapi pada waktu itu dia tidak tutup mata, buka mata. Dia buka mata kan bumi tidak begini, dia kan cuma begini. Ribut saudara, disuruh gini, akhirnya bumi begini, baru dia di tengah. Nah itu Austin, dia menuntut bumi supaya dia untuk melipat tangan. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, dia tidak ingin kita hanya melipat tangan untuk mata, tunduk kepala. Bukan seperti itu. Tuhan ingin kamu membuat mezbah itu betul-betul itu menyala dan betul-betul Allah hadir di dalam mezbah itu. Loh ya apa caranya Bu? Nah hal ini dikatakan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadi ketika kita mau membuat mezbah,
perjalanan hidup kita ini saudara, mungkin banyak liku-liku, tapi serahno semua. Wis nggak Tuhan, bermau, nih tak serahno. Aku nggak tahu. Kayak tadi nggak ada yang jemput, wis tak serahno, aku nggak tahu. Sampai kemana arah turun tuh saya juga nggak tahu ke PTC. Terus saya ditanya orang, kita masuk turun ke LG. Begitu turun pun, ya sudah tidak ada apa-apa, kosong pemikirannya. Cuma saya tahu bahwa Tuhan yang sudah menebus saya, Dia pasti sediakan saya. Dan saya tidak mencoba Tuhan, kecuali kalau saya mencoba, aku pengen tahu, coba sih, jangan semua tidak saya jemput, coba siapa sih Tuhan suruh. Enggak, itu namanya mencoba. Saya betul-betul tidak tahu waktu itu. Waktu jam-jam itu saya tidak tahu, karena jawabnya ada mepet jam 7, saya kan harus ke sini. Tapi Tuhan menggerakkan. Loh, bisa loh, Evelyn nolak, kan hati ya. Tapi saya tidak mau menuntut. Tapi Tuhan baik. Jadi itulah suatu gambaran, kayaknya peristiwa ini tidak berarti buat saudara, tapi buat saya itu berarti, sama seperti hidup saudara. Saudara tidak tahu penolong yang ikut campur dalam hidupmu itu siapa? Tidak tahu. Tapi pasti Tuhan kirim. Dan siapa yang akan menengahi kamu untuk menghadapi semua ini? Pasti Tuhan tahu. Dan itu pun bukan berupa orang. Kadang dengan ayat, kadang dengan doa. Banyak cara Tuhan itu memberikan petunjuk pada kita, supaya kita mengerti bahwa setiap langkah-langkah kita ini Tuhan yang memberikan ketentuan. Setiap pribadi kita Tuhan yang memberikan ketentuan. Jadi kita sudah tidak bisa membanding-bandingkan. Oh ini gini loh, oh ini begini, oh hamba Tuhan ini begini. Ini sudah stop, dan saudara belajar untuk masuk dalam roh ini menuju salib. Itu aja. Karena di dalam firman Tuhan katakan keselamatan itu pribadi. Dan marilah kita tidak menekan, firman Tuhan tidak menekan saudara, tapi itu mengingatkan terus, diingatkan. Mengapa? Karena kita tidak boleh seperti bangsa Israel yang tahu kebenaran sampai ngelontok ayatnya, tapi dia tidak tahu. Begitu dia masuk dalam tempat di tawanan Firaun, dia sangat menderita. Begitu dikeluarkan dari Allah, mengeluarkan dari Firaun untuk menuju tanah perjanjian, juga begitu rasanya ngomel-ngomel, tidak terima. Nah, itu loh manusia. Jadi apa yang sudah ditentukan Allah, manusia ingin merubah. Allah biar aja, ya sudah, kasihan kamu, ya sudah tawanan, ya tak kuat, kamu tak bebas. Begitu bebas, apa yang terjadi? Sungut-sungut, tahu sungut-sungut, ngomel lagi. Ya, kalau tidak ngomel, pegel ya ini. Loh, itu saudara, hal-hal seperti itu harus diputus. Dan kita mencintai Tuhan dengan tulus, mensyukuri. Apapun disyukuri. Seperti ini. Saya ini, saudara, setelah khotbah, setelah pelayanan di sini, saya langsung keluar kota. Saya bawa koper. Mengapa saya, walaupun capek, saya suka cita? Karena saya tahu bahwa di depan saya itu ada salib. Dan tidak ada seorang yang mengiring Tuhan itu tidak mengalami suatu penderitaan. Ini baru awal mulanya, belum paceklik, belum apa-apa. Ayo, sekarang kita menyisingkan lengan kita masing-masing untuk semakin tahu bahwa aku ini harus bagaimana. Kalau aku tuh hadapi ini, harusnya bagaimana. Tuhan berkata, nanti tahun 2017 banyak orang yang akan kongsi. Ya tidak apa-apa Tuhan, asalkan dia menurut perintahmu. Dan cuma konseling toh, terus tidak ikut pelepasan, tidak mengikuti perintah Tuhan, ya itu yang membuat Tuhan kecewa. Ya, biar tangan Tuhan yang terbuka, saya pun harus lebih belajar untuk memahaminya. Mungkin konselingnya akan diperpanjang, dan saya juga tidak tahu. Jadi kita tidak tahu ke depan 2017, tapi kita tahu bahwa itu semua adalah Roh Allah yang menentukan. Bukan garis, bukan takdir, bukan sesuatu yang apa ya,
yang dijalani itu ya wis iki nasibku, bukan. Karena nasib, takdir, kodrat itu di tangan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang menganggap bahwa oh memang aku nasibku kayak gini, oh kamu hoki loh, kamu begini. Ya tidak apa-apa, cuma kata-kata hoki, puji Tuhan. Tapi oh kamu apa sih, tahun ini kamu begini-begini, kita nggak pernah. Mari kita membuang semua perkara yang tidak benar itu, dan marilah kita betul-betul masuk ke dalam jalan salib itu. Baik itu kaum mudanya, baik itu orang tua, baik itu sebagai orang tua, sebagai kepala imam, maupun sebagai istri. Kenapa? Karena ini adalah suatu kebenaran. Mungkin saudara saat ini bingung, kenapa? Kok aku tok sing tahu, istriku tidak tahu persoalannya. Kok aku sebagai istri yang tahu, suami tidak tahu? Ya itu urusan Tuhan. Yang penting saudara selalu bawa dalam doa, karena bukan dengan barang tangan Tuhan menebus istri atau suami atau anak saudara. Dia menebus dengan darah yang mahal. Asalkan itu dibawa di dalam istilah doa, dan saya percaya indah pada waktu itu. Amin.